Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada Skolastika Nabil dan Kak Federatul Maulida. Nama saya Fitra Makedati. Di sini saya akan mempresentasikan exercise 8.4. Di soalnya diinstruksikan untuk menyiapkan entry koreksi umum yang diperlukan per 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa buku itu belum ditutup. Yang pertama itu jurnalnya di debit. Ada bahan baku, lalu kreditnya itu ada utang dagang sebesar 8.100. Lalu yang kedua, tidak ada yang perlu disesuaikan atau tidak perlu penyesuaian. Lalu selanjutnya yang ketiga, bahan baku, debit dan kreditnya utang dagang sebesar 28.000. Lalu yang keempat, debit utang dagang pada bahan baku sebesar 7.500. Lalu yang terakhir ada debitnya bahan baku dan kreditnya utang dagang sebesar masing-masing yaitu 19.800. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan E8.6. Jadi di sini ada transaksi tanggal 10 Mei itu barang dibeli sebesar 20 dengan syarat diskon tunai 2/10 N per 60. Pada tanggal 11 Mei itu barang juga dibeli pada 15.000 euro, 15.000 pound sterling dengan persyaratan 1/15 N per 30. Pada 19 Mei itu faktur dibayar di tanggal 10 Mei. Nah, pada tanggal 24 Mei itu barang dibeli seharga 11.500 pound sterling dengan syarat diskon tunai 2/10 N per 30. Nah, di sini di instruksinya itu kita disuruh membuat ayat jurnal umum untuk transaksi di atas dengan asumsi bahwa pembelian itu dicatat sebesar nilai bersih setelah didiskon tunai. Nah, jadi pada tanggal 10 Mei karena ada pembelian, jadi pembelian pada utang dagang, pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 19.600 pound sterling. Nah, itu didapat dari 20.000 dikali dengan diskon tunainya yaitu 2/10. Nah, jadi 0,98 kan 0,98. Karena dari 100% dikurang dengan 2%, jadi 0,98. Kemudian untuk pada tanggal 11 Mei itu juga transaksi pembelian, jadi pembelian di debit kreditnya utang dagang sebesar 14.850. Nah, 14.850 itu didapat dari 15.000 pound sterling dikali 0,99. Itu dapat dari 100% dikurang dengan 1% yang ada di persyaratan ini. Jadi 0,99. Kita desimalin. Nah, selanjutnya pada Mei tanggal 19 itu kita ngebayar faktur tanggal 10 Mei. Nah, jadi karena kita ngebayar, utang dagang kita otomatis berkurang. Jadi utang dagang kita di debit sebesar 19.600 dan kas kita juga berkurang di kredit sebesar 19.600 sesuai dengan faktur di tanggal 10. Kemudian pada 24 Mei itu kita beli lagi seharga 11.500 pound sterling. Nah, itu sama cara menghitungnya 11.500 pound sterling dikali 0,98. Nah, untuk yang B itu kita disuruh untuk asumsi tidak ada transaksi pembelian atau pembayaran selain yang diberikan di atas. Buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Mei. Jika laporan keuangan harus disiapkan. Nah, untuk tanggal 31 Mei,
jurnal penyesuaiannya diskon pembelian yang hilang pada utang dagang. Nah, itu sebesar 15.000 pound sterling dikali 0,01. Jadinya 150 pound sterling. Selanjutnya, saya akan membahas soal E810. Esplanade SA dibentuk pada 1 Desember 2018. Informasi berikut tersedia dari Esplanade, catatan persediaan untuk BAP produk. Persediaan fisik pada tanggal 31 Maret 2015 menunjukkan 1.500 unit di tangan. Untuk instruksinya, yaitu dengan mengasumsi Esplanade menggunakan sistem periodik, siapkan jadwal untuk menghitungnya persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2019 dengan masing-masing metode persediaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan metode identifikasi khusus, yang kedua yaitu menggunakan metode FIFO, yang ketiga yaitu rata-rata tertimbang atau weighted average, di bawah yaitu 400 unit dari persediaan awal ada di tangan dan 1.100 unit dari pembelian 5 Januari sudah di tangan. Untuk jawabannya yang pertama, yaitu menggunakan metode identifikasi inventory, di mana di situ yang pertama kita mencatat persediaan awal sebesar 4 untuk unitnya yaitu sebanyak 400, unit cost-nya yaitu sebesar 8, sehingga untuk total cost-nya yaitu sebesar $3.200. Pada tanggal Januari tanggal 5 tahun 2019, unitnya yaitu sebesar 1.100, untuk unit cost-nya yaitu sebesar 9, sehingga untuk total cost-nya yaitu sebesar 9.900. Sehingga untuk persediaan akhirnya atau endingnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu total unitnya sebanyak 1.500, untuk total cost-nya yaitu sebanyak $13.100. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua yaitu menggunakan metode FIFO inventory. Yang pertama yaitu kita mencatat Maret tanggal 26 tahun 2019 di mana unitnya yaitu sebesar 600, untuk biaya cost-nya per unitnya yaitu sebesar 12, sehingga untuk total cost-nya yaitu 7.200. Selanjutnya yaitu mencatat tanggal 16 Februari, untuk unitnya sebesar 800, unit cost-nya sebesar 11, sehingga untuk total cost-nya sebanyak 8.800. Selanjutnya mencatat tanggal 25 Januari, yang dimana unitnya yaitu sebanyak 100, untuk unit cost-nya sebesar 10, sehingga untuk total cost-nya yaitu sebesar 1.000. Sehingga untuk ending inventory-nya pada tanggal 31 Maret 2019, total unitnya yaitu sebesar 1.500, sehingga untuk total cost-nya yaitu sebesar 17.000. Selanjutnya untuk jawaban yang C yaitu menggunakan metode weighted average, di mana kita menghitung mencatat yang pertama yaitu persediaan awal sebesar 600, untuk biaya per unitnya yaitu sebesar 8, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 4.800. Pada tanggal 5 Januari, unitnya sebesar 1.100, di mana unit cost-nya sebesar 9, sehingga untuk total cost-nya yaitu dari 1.100 dikali 9 menjadi 9.900. Pada tanggal 25 Januari, unitnya yaitu sebesar 1.300 dikali dengan unit cost-nya sebesar 10, sehingga total cost-nya yaitu 13.000. Pada tanggal 16 Februari, mencatat 800 unit, untuk unit cost-nya sebesar 11, sehingga total cost-nya yaitu sebesar 8.800. Pada tanggal 26 Maret
tahun 2019, yaitu unitnya sebesar 600, unit cost-nya sebesar 12, sehingga untuk total cost-nya yaitu sebesar 7.200. Sehingga untuk menggunakan metode weighted average untuk jumlah unitnya yaitu sebanyak 4.400, untuk total cost-nya sebesar 43.700. Weighted average tersendiri yaitu dari 43.700 dibagi dengan 4.400. Jadi persediaan pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu dari 1.500 unit dikali dengan 9,93 menghasilkan yaitu persediaannya sebesar $14.895. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan problem 8.8. Jadi di sini kita menghitung FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Jadi di sini ada datanya, data pembelian sama penjualan dari Slatkin Inc. Jadi instruction-nya atau instruction-nya yang pertama itu dari data ini dihitung persediaan akhir pada masing-masing basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan itu perpetual disimpan dalam unit saja. Nah, jadi yang pertama kita disuruh untuk menghitung FIFO, LIFO, dan average. Jadi untuk FIFO, asumsi biaya tidak dihitung untuk setiap penarikan. Unit yang diterima 5.700 dikurangi unit yang dikeluarkan 4.700 sama dengan persediaan akhir pada 1.000 unit. Jadi FIFO-nya itu pada Januari 28 itu 1.000 unit dengan unit cost 3,50. Jadi untuk total unitnya, unit cost dikali nomor unitnya jadinya 3.500. Kemudian untuk LIFO pada Januari 28 itu nomor unitnya 1.000, unit cost-nya itu $3, kemudian total cost-nya 3.000. Didapat dari $3 dikali 1.000. Kemudian yang ketiga itu ada average cost. Jadi pada Januari 2 itu unitnya 1.200 dengan unit cost 3.000 dikali jadinya total cost-nya 3.600. Untuk Januari 10 itu nomor unitnya 600 dengan unit cost-nya itu 3.020. Jadinya total cost-nya 1.920. Kemudian Januari tanggal 18 itu nomor unitnya itu 1.000 dengan unit cost 3.030. Jadi total cost-nya itu 3.300. Kemudian pada Januari 23 nomor unitnya itu 1.300. Unit cost-nya itu 3,40, jadinya total cost-nya 4.420. Pada Januari 28 itu nomor unitnya 1.600, unit cost-nya 3,50, jadinya untuk total cost-nya 5.600. Kemudian total available cost-nya, jadi total yang tersedia barangnya itu sejumlah 5.700, ini ditambah semua yang dari nomor unitnya. Terus untuk total cost-nya itu juga ditambah untuk total cost tiap pembelian. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mencari average cost per unit. Jadi pada di sini itu untuk menghitung average cost per unit itu total cost yaitu sebesar 18.840 dibagi sama per unitnya yaitu 5.700. Kemudian untuk cost of inventory itu diambil dari 1.000 karena tadi kan yang kita asumsikan kan 1.000 ya. Jadi 1.000 dikali dengan average cost per unit yaitu 3,31. Jadinya 3.310. Nah, kemudian yang B, itu kita disuruh jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat
setiap penarikan, apakah jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan akhir pada nomor 1, 2, 3 di atas akan sama? Jelaskan dan hitung. Nah, jadi dengan asumsi biaya dihitung pada setiap penarikan, FIFO jumlahnya bakal sama. Jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan akhir akan sama dengan yang di atas dalam setiap kasus. Dalam setiap kasus, unit yang ada akan dianggap sebagai bagian dari yang dibeli pada 28 Januari. Nah, untuk penggunaan LIFO itu persediaan akhirnya itu tidak sama. Jadi selama bulan tersebut saldo yang tersedia itu turun di bawah jumlah persediaan akhir sehingga lapisan biaya terlama sebagian dilikuidasi selama bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya rata-rata itu juga tidak sama, karena biaya rata-rata baru akan dihitung setiap kali penarikan dilakukan, bukan hanya sekali untuk semua item yang dibeli selama tahun tersebut. Nah, untuk perhitungannya, untuk FIFO jumlah persediaannya itu akan sama seperti pada bagian yang A, yaitu sebesar 3.500. Nah, kemudian untuk LIFO itu ada perhitungannya sendiri. Jadi untuk perhitungannya, jadi pada Januari 2 itu kan dia mendapatkan pembelian ya. Dia beli. Jadi amount-nya itu 1.200. Ini diinput sesuai kayak yang biasa kita lakukan di LIFO. Nah, jadi untuk saldo akhirnya, inventory akhirnya itu sebesar 3.350 beda dengan yang atas tadi. Kan kalau yang di atas itu LIFO 3.000, sedangkan untuk LIFO dengan perhitungan yang di bawah ini sebesar 3.350. Nah, untuk average atau biaya rata-rata itu juga akan berbeda. Jadi di sini average-nya itu 3,393. Untuk inventory akhir, kalau misalnya yang di atas itu 3,310. Jadi akan berbeda dengan yang LIFO dan average yang di atas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang problem 8-10. Nah, jadi di sini itu disuruh instruksinya penerapan yang disajikan dalam laporan keuangan yang seharusnya jumlahnya itu berbeda untuk tahun 2020 jika LIFO dan bukan FIFO yang telah digunakan. Lalu disuruh menyatakan jumlah baru untuk setiap akun. Di sini akunnya itu ada, yang pertama ada kas, lalu ada persediaan, ada laba ditahan, ada COGS, dan terakhir pajak penghasilan. Nah, di sini kita mencatat yang pertama itu pendapatan untuk akhir tahun 2010. Nah, di sini yang pertama ada penjualan. Nah, pada tahun 2010 penjualannya itu sebesar 900.000. Lalu dikurangi dengan CGS ditambah biaya lainnya, yaitu 525.000 ditambah 205.000. Hasilnya itu 730.000. Nah, jadi penjualan baru dikurang hasil dari COGS ditambah biaya lainnya. Hasilnya menjadi pendapatan sebelum pajak sebesar 170.000. Lalu dikurangi lagi pajak penghasilan 40%. Hasilnya menjadi 102.000. Untuk tahun 2011 juga sama perhitungannya. Lalu selanjutnya kita mencatat COGS dan persediaan akhir untuk tahun 2010 dan 2011. Di sini yang pertama ada persediaan awal, lalu ada pembelian, lalu ada harga pokok tersedia, persediaan akhir, dan
yang terakhir COGS. Di sini persediaan awal itu dicatat 120.000, itu dari 40.000 dikali $3. Lalu pembeliannya 150.000 dikali $3,50. Hasilnya 525.000. Ini ditambah menjadi nama akunnya itu harga pokok yang tersedia. Jadi hasilnya 645.000. Lalu ada persediaan akhir 40.000 dikali $3. Ini dikurang karena biasanya ending itu untuk mengurangi. Hasilnya menjadi COGS sebesar 525.000. Ini perhitungannya untuk tahun 2011 juga sama. Selanjutnya kita mencatat penentuan kas untuk 2 tahun, yaitu 2010 dan 2011. Yang pertama ada pajak penghasilan berdasarkan FIFO, lalu yang kedua ada yang berdasarkan LIFO, yang ketiga ada peningkatan uang, lalu ada penyesuaian uang pada 2011 untuk selisih pajak. Selanjutnya ada total peningkatan untuk cash, lalu ada saldo berdasarkan FIFO, dan yang terakhir ada saldo berdasarkan LIFO. Di sini pajak penghasilan berdasarkan FIFO-nya itu 76.000, lalu yang kedua yang pajak penghasilan yang berdasarkan LIFO 68.000, lalu ada peningkatan uang untuk 2010 sebesar 8.000. Selanjutnya ini total peningkatan cash untuk tahun 2010 sebesar 8.000, saldo berdasarkan FIFO-nya 130.000. Nah, ini saldo LIFO itu dapat 138.000 dari total peningkatan ditambah saldo FIFO. Untuk tahun 2011 juga perhitungannya sama. Lalu yang terakhir kita mencatat penetapan laba ditahan untuk 2 tahun. Di sini yang pertama kita mencatatnya itu ada laba bersih yang berdasarkan FIFO, lalu yang kedua berdasarkan LIFO, lalu ada pengurangan laba ditahan. Selanjutnya ada total pengurangan laba ditahan, lalu laba ditahan berdasarkan FIFO, dan yang terakhir laba ditahan berdasarkan LIFO. Di sini laba bersih yang berdasarkan FIFO-nya 114.000 dikurangin laba bersih yang berdasarkan LIFO sebesar 102.000. Hasilnya itu menjadi pengurangan laba ditahan sebesar 12.000. Lalu total pengurangan laba ditahan ini dikurangi dengan laba ditahan berdasarkan FIFO. Hasilnya itu menjadi laba ditahan berdasarkan LIFO. Untuk tahun 2011 perhitungannya juga sama. Bedanya cuman ada saldo tambahan di penyesuaian laba ditahan pada Desember. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Inventories Additional Valuation Issue yang terdiri dari Scholastica Anabel, Rafito Rahmat Kadafi, dan saya sendiri Fadilatul Maulida Jamrudin. Yang pertama yaitu inventaris masalah penilaian tambahan. Yang kita bahas pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, jelaskan dan terapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu identifikasi masalah penilaian inventaris lainnya.
Yang ketiga yaitu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan laba kotor metode. Yang keempat yaitu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan retail metode persediaan. Yang kelima yaitu jelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Yang pertama yaitu membahas tentang nilai yang dapat direalisasi atau LCNRV. Sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan, kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Sedangkan untuk nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam bisnis normal dikurangi dengan yang pertama yaitu dikurangi dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan, dan yang kedua yaitu dikurangi dengan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Selanjutnya yaitu ini contoh perhitungan nilai realisasi bersih. Abel Corporation memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya sebesar $1.000. Nilai penjualannya yaitu sebesar $1.050. Estimasi biaya penyelesaian sebesar $100 dan estimasi biaya penjualan sebesar $250. Berapa nilai realisasi bersih Abel Corporation? Kemudian untuk jawabannya yaitu nilai persediaan belum selesai sebesar 1.050, yaitu dari nilai penjualan, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian sebesar $100, kemudian dikurangi dengan estimasi biaya penjualan sebesar $250. Sehingga estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan ditambah menghasilkan $350.000, sehingga nilai persediaan belum selesai dikurangi dengan $350.000, yaitu sebesar $700, yaitu nilai realisasi bersih untuk Abel Corporation sebesar $700. Abel Corporation melaporkan persediaan di neraca pada $700. Dalam laporan laba ruginya, Abel Corporation melaporkan loss on inventory write down sebesar $250 dikali dengan 1.000 dikali dengan $700. Selanjutnya yaitu metode penerapan menggunakan LCNRV lebih rendah dari biaya. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item demi item. Aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan bisnis item individual. Yang kedua yaitu pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Berikut adalah contoh soal menggunakan metode LCNRV. Kami mengambil soal PT Scholastic adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis consumer goods. Perusahaan ini telah berdiri dari tahun 2015 yang memiliki pabrik berdomisili Malang. Hingga tahun 2020, jenis produk yang dihasilkan PT Scholastic adalah sabun mandi, sampo, pasta gigi, deodoran, sabun cuci tangan, dan sabun cuci pakaian. PT Scholastic menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau LSNRV dalam penilaian persediaannya. Pada akhir tahun 2020, perusahaan mencatat persediaan seperti berikut. Yang pertama yaitu jenis produknya sabun mandi, kuantitasnya sebanyak 1.000, biaya unitnya per unitnya yaitu 500, estimasi harga penjualan sebesar 2.000, sehingga untuk biaya untuk penyelesaian dan menjual sebesar 1.000.
Kemudian dengan seterusnya data sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung total persediaan. Dari data sebelumnya, kita hitung kembali, yaitu terdapat ada tabel kuantitas, cost per unit, NRV per unit, biaya per unit persediaan berdasar LSNRV, penurunan nilai atau unit. Yaitu kuantitasnya yang pertama, sabun mandi sebesar 1.000 untuk cost-nya, untuk biaya per unitnya yaitu sebesar 500, sehingga untuk NRV-nya yaitu NRV per unitnya yaitu sebesar 1.000. Sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV yaitu dari 500 dikali dengan 1.000 sehingga menghasilkan 500.000. Selanjutnya yaitu menghitung sampo, produk sampo yang dimana cost per unitnya yaitu sebesar 8.000. Selanjutnya untuk biaya per unit persediaan berdasarkan LCNRV sebesar 6.400.000. Selanjutnya yaitu mencatat pasta gigi sebesar 700 untuk cost per unitnya 4.000 sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV sebesar 2.100.000. Selanjutnya yaitu mencatat deodoran sebesar 1.200 untuk per unitnya yaitu sebesar 5.000 sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu mencatat sabun cuci tangan sebesar 2.000 untuk cost per unitnya yaitu sebesar 5.000 sehingga untuk biaya per unit persediaan berdasar LSNRV sebesar 10 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencatat produk sabun cuci pakaian sebesar 600 untuk harga per unitnya yaitu sebesar 10.000 sehingga biaya per unit persediaan berdasar LCNRV sebesar 6 juta. Sehingga di total semuanya, total persediaan PT Scholastic yaitu sebesar 31 juta. Selanjutnya untuk jurnalnya yaitu metode harga pokok penjualan, mencatat jurnal yaitu dari sisi debit harga pokok penjualan terhadap persediaan sebesar 700.000 dari penilaian nilai per unitnya yang kita ambil dari data pasta gigi. Selanjutnya yaitu yang kedua mencatat jurnal metode loss atau kerugian di mana sisi debitnya yaitu sebesar kerugian penilaian nilai persediaan terhadap persediaan sebesar Rp 700.000. Selanjutnya ini adalah contoh penentuan LCNRV agar lebih jelasnya. Di situ ada 5 produk di mana ada TV, AC, mesin cuci, kulkas dan pompa air. Di mana biayanya masing-masing ada yang 3.500.000, 2.500.000, 2.200.000, 4 juta dan 2 juta. Untuk keterangannya, TV biayanya yaitu sebesar 3.500.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih. Karena nilai realisasi bersihnya yaitu sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu AC sebesar 2.500.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih yaitu sebesar 3 juta. Mesin cuci yaitu nilai realisasi bersih sebesar 2 juta. Dipilih karena lebih rendah dari biaya yaitu sebesar 2.200.000. Selanjutnya yaitu keterangan untuk kulkas. Nilai realisasi bersih yaitu sebesar 3.800.000 dipilih karena lebih rendah dari biaya. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu pompa air di mana nilai realisasinya lebih kecil yaitu sebesar 1.500.000 sehingga dipilih karena lebih rendah dari biaya. Selanjutnya yaitu penggunaan tunjangan. Mengkredit
akun inventaris bertujuan untuk penyelesaian RRNRV, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan, sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRV. Sebagian laporan posisi keuangan di sini ada aset lancar terdiri dari inventaris. Untuk di sisi bagian kanan yaitu ada tidak tunjangan dan tunjangan. Yang membedakan di sini yaitu di sisi tunjangan. Tunjangan itu dimasukkan nominal penyisihan untuk mengurangi persediaan yaitu sebesar 12.000, sehingga untuk inventaris di NRV-nya sebesar 70.000. Prabayarnya sebesar 20.000, piutangnya sebesar 350.000, uang tunai sebesar 100.000. Sehingga untuk total aset saat ini yaitu sebesar 540.000. Selanjutnya yaitu LCNRV, pemulihan kerugian inventaris, yaitu jumlah pencatatan dibalik kemunduran terbatas untuk jumlah asli write down. Melanjutkan contoh Abel Corp, asumsikan nilai realisasi berisi meningkat menjadi 35.000, meningkat sebesar $4.000. Abel Corp membuat entry berikut menggunakan metode kerugian. Sehingga untuk pencatatan jurnalnya yaitu penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRV sebesar 4.000 terhadap pemulihan kerugian inventaris sebesar $4.000. Selanjutnya yaitu evaluasi aturan LCNRV. Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Selanjutnya yaitu contohnya PT Maulicorp memproduksi meja katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja yang sudah jadi ikut muncul di inventaris perusahaan. Harga jual katalog yaitu yang pertama biaya FIFO per daftar inventaris tanggal 31 Desember 2019 itu sebagai berikut pada PT A, B, C, D. Perkiraan biaya menyelesaikan menjual harga jual katalog 2020. Instruksinya, berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari FIFO, biaya atau bersih untuk penilaian persediaan secara individual item. Harga jual katalog sebagai berikut untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk basis penilaian.
Nilai realisasi bersih atau LCNRV aturan dapat dibenarkan pada situasi ketika biaya sulit ditentukan, barang siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi, dan unit produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana NRV adalah aturan umum, aset pertanian komoditas dipegang oleh pialang pedagang. Inventarisasi pertanian, pengukuran realisasi bersih digunakan untuk persediaan saat inventarisasi terkait dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian menghasilkan dua jenis pertanian, aset biologis atau hasil pertanian pada titik panen. Untuk aset biologis diukur pada pengakuan awal dan akhir pengakuan periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih perusahaan. Mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Produk pertanian yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual realisasi bersih yang pada titik panen. Satu kali dipanen, nilai realisasi bersih dari hasil pertanian menjadi biayanya. Sebelum lanjut, saya izin menjelaskan yaitu di mana aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah hewan, tumbuhan hidup semacam itu seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Untuk hasil pertanian produksi adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari terah, memetik buah dari pohon buah-buahan, atau kapas dari tanaman kapas. Selanjutnya yaitu contohnya, Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft membeli 420 sapi seharga 460.000. Data terkait sapi tersebut adalah milking cost, yaitu terdiri dari carrying value awal Januari sebesar 460.000, perubahan fair value karena pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000, penurunan fair value karena pengambilan susu yaitu sebesar 1.200, carrying value akhir Januari sebesar 493.800, susu yang diperah selama bulan Januari sebesar 36.000. Selanjutnya untuk penjelasannya yaitu jawabannya, jurnal mencatat kenaikan carrying value biological asset milking cost sebesar yaitu 35.000 dikurangi itu 1.200 sehingga menghasilkan 33.800. Unrealized holding gain income sebesar 33.800. Biological asset dilaporkan sebagai non-current asset pada nilai fair value less cost to sell atau pada nilai realisasi bersih di neraca, dan unrealized holding gain dilaporkan di laporan laba rugi sebagai bagian dari other income dan expense. Jurnal mencatat susu yang diperah yaitu yang pertama yaitu mencatat milk inventory unrealized holding gain income sebesar 36.000. Milk inventory dicatat pada nilai NRV pada saat nilai tersebut diperah. Nilai NRV menjadi cost dari milk inventory ketika harus terjual pada nilai 38.500. Jurnalnya yaitu cash terhadap sell sebesar 38.500, COGS terhadap milk inventory sebesar 36.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang nilai realisasi bersih dari pialang pedagang komoditas. Nah, jadi pedagang perantara komoditas itu umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Pedagang pialang itu membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utamanya itu menyimpan persediaan, kemudian menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima broker trader dari persediaan di masa mendatang. Perusahaan harus mempertimbangkan lamanya waktu mereka akan menyimpan persediaan dan sejauh mana layanan tambahan yang terkait dengan komoditas tersebut. Jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengemasan ulang, kemungkinan besar perusahaan itu tidak bertindak sebagai perantara. Dengan demikian, pengukuran persediaan komoditas pada nilai realisasi bersih itu tidak tepat. Misalnya, pedagang besar kopi di Kolombia membeli biji kopi dan menjual kembali komoditas tersebut dalam kondisi yang sama setelah beberapa saat. Akuntansi persediaan kopi pada nilai realisasi bersih tampaknya tepat, namun jika Kolombia itu memperluas bisnis untuk memanggang biji dan mengemas kembali untuk dijual kembali ke kedai kopi lokal, persediaan kopi harus diperhitungkan di LCNRV. Serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual. Selanjutnya ada nilai penjualan mandiri relatif. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda-beda dalam satu pembelian sekaligus, atau keranjang. Juga disebut sebagai pembelian keranjang. Nah, sebagai ilustrasi, di sini Woodland Developers itu membeli tanah seharga $1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai A, B, C, dan D. Saat Woodland itu menjual kafling, ia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Hitung harga pokok penjualan dan laba kotor. Nah, sebelumnya, mengapa Woodland tidak membagi total biaya $1 juta dengan 400 lot untuk mendapatkan biaya $2.500 untuk setiap lot? Jadi, pendekatan ini tidak akan mengakui bahwa banyak bervariasi dalam ukuran bentuk dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk menilai setiap unit secara akurat, praktik umum dan paling logis adalah mengalokasikan total di antara berbagai unit berdasarkan nilai penjualan mandiri relatifnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, di ilustrasi 9.10 itu menunjukkan alokasi nilai penjualan mandiri relatif untuk contoh Woodland Developers. Nah, dengan menggunakan jumlah yang diberikan pada kolom biaya per lot, itu Woodland dapat menentukan harga pokok dan laba kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.11. Oleh karena itu, persediaan akhir adalah $320 karena $1 juta dikurang 600 $1 juta dikurang dengan $680. Nah, Woodland juga dapat menghitung jumlah persediaan ini dengan cara lain, yaitu rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah 1 juta euro dibagi dengan €2.500.000 atau 40%. Oleh karena itu, jika total harga jual dari lot yang terjual itu katakanlah €1.700.000, maka biaya penjualan
lot itu adalah 40% dari 1.700.000 atau 680.000 dolar. Persediaan lot yang ada adalah 1 juta dikurang 680 atau 320 dolar. Nah, selanjutnya ada komitmen pembelian di masalah khusus. Nah, jadi dalam banyak lini bisnis, kelangsungan hidup dan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan bergantung pada persediaan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya, cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagang atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Memang barang mungkin hanya ada sebagai sumber daya alam, sebagai benih yang tidak ditanam, atau sebagai barang dalam proses. Biasanya pembeli itu tidak perlu membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen pembelian barang yang belum dikirimkan oleh penjual. Nah, pesanan biasa di mana pembeli dan penjual akan menentukan harga pada saat pengiriman dan yang dapat dibatalkan. Tidak merupakan aset atau kewajiban bagi si pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut dan melaporkannya di laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika pembeli itu menandatangani kontrak pembelian formal yang dapat dibatalkan? Meskipun demikian, pembeli itu tidak mengakui aset atau liabilitas pada tanggal permulaan, karena kontrak tersebut itu masih bersifat pelaksana. Tidak ada pihak yang memenuhi bagian kontraknya. Namun, jika material pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak tersebut dalam catatan atau laporan keuangan. Contoh pengungkapan komitmen pembelian itu ada misalnya catatan 1 atau not 1 itu titik 2, kontrak untuk pembelian bahan baku pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebesar jumlah nominalnya misalnya 600.000 dolar. Harga pasar bahan baku tersebut tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 640.000. Misalnya. Nah, dalam pengungkapan contoh tersebut, harga kontrak lebih rendah daripada harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli memperkirakan bahwa kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, nah pembeli harus mengakui liabilitas atau kerugian terkait pada periode selama penurunan harga pasar tersebut terjadi. Selanjutnya ada komitmen pembelian. Nah, di sini ada ilustrasi, asumsikan bahwa Apres Paper AG itu menandatangani kontrak penerbangan kayu dengan Galing Land Ltd yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar dari hak penerbangan kayu pada tanggal 31 Desember itu turun menjadi 7 juta euro. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember. Jadi entry pada 31 Desember 2019 itu keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi sebesar 3 juta euro dan kreditnya kewajiban komitmen pembelian itu sebesar 3 juta euro. Nah, nominal 3 juta ini didapat dari 10 juta dikurang dengan harga pasarnya atau sebesar 7 juta ini. 10 kurang 7 jadinya 3 juta. Nah, Apres melaporkan kerugian pemilik. Apres itu melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan ini dalam laporan laba rugi pada penghasilan dan beban lain-lain. Nah, untuk
kewajiban komitmen pembelian itu akan dilaporkan di laporan posisi keuangan di bagian kewajiban lancar. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi ketika Apres memotong kayu dengan biaya 10 juta dan akan membuat entry pembelian di debit, kewajiban komitmen pembelian di debit, dan kasnya di kredit. Pembelian sebesar 7 juta, kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta, dan kas yang dikeluarkan itu sebesar 10 juta. Jadi hasil dari komitmen pembelian adalah Apres membayar 10 juta untuk kontrak yang hanya bernilai 7 juta. Ini mencatat kerugian di periode sebelumnya ketika harga benar-benar turun. Jika Apres itu dapat memulihkan sebagian atau seluruh harga kontrak sebelum menebang kayu, itu akan mengurangi kewajiban komitmen pembelian. Dalam hal ini kemudian melaporkan dalam periode kenaikan harga keuntungan yang dihasilkan untuk jumlah pemulihan sebagian atau penuh. Selanjutnya ada ilustrasi yang kedua ketika diasumsikan bahwa Galing Land itu mengizinkan Apres untuk mengurangi komitmennya dari 10 menjadi 9. Ayat jurnal yang digunakan, jadi si Apres ini diizinkan untuk mengurangi harga kontrak, dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta, karena dari 10 juta tadinya boleh dikurangi jadi 9 juta, jadinya selisihnya 1 juta euro. Jadi jurnalnya kewajiban komitmen pembelian itu di debit sebesar 1 juta, dan keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi itu 1 juta juga. Nah, jika harga pasar pada saat Apres memotong kayu itu lebih dari 2 juta di bawah harga kontrak, Apres harus mengakui kerugian tambahan selama periode pemotongan dan mencatat pembelian di LCNRV. Apakah pembeli itu bergantung pada penurunan harga pasar? Jadi tidak sepenuhnya. Pembeli dapat melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga pasar atas barang-barang yang diperjanjikan dengan lindung nilai atau hedging. Nah, dalam hedging ini, pembeli dalam komitmen pembelian secara bersamaan menandatangani kontrak di mana pembeli setuju untuk menjual di masa depan jumlah yang sama dari barang yang sama dengan harga tetap. Dengan demikian, perusahaan itu memegang posisi beli dalam komitmen pembelian dan posisi jual dalam kontrak berjangka komoditas yang sama. Nah, tujuan dari hedging ini adalah untuk mengimbangi resiko harga dari posisi beli dan jual. Nah, perusahaan akan menjadi lebih baik di bawah satu kontrak kira-kira mungkin persis jumlah yang sama dengan yang lebih buruk di bawah kontrak lainnya. Nah, misalnya lagi, Apres itu dapat melakukan hedging kontrak komitmen pembeliannya dengan kontrak berjangka untuk hak kayu dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, kerugiannya itu sebesar 3 juta euro pada komitmen pembelian dan diimbangi dengan keuntungan 3 juta euro juga pada kontrak berjangka. Semudah ini kedengarannya akuntansi untuk komitmen pembelian kontroversial. Beberapa itu berpendapat bahwa perusahaan harus melaporkan komitmen pembelian sebagai aset dan kewajiban pada saat mereka menandatangani kontrak. Yang lain percaya bahwa menunda pengakuan hingga tanggal pengiriman lebih tepat, meskipun pembahasan dan dalam kerangka konseptual itu tidak mengesampingkan kemungkinan pencatatan aset dan kewajiban untuk komitmen pembelian, namun tidak mengandung kesimpulan yang pasti tentang apakah perusahaan itu harus mencatat. Nah, selanjutnya ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Jadi perusahaan itu mengambil persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan perpetual, atau jika tidak ada catatan untuk sampai pada
jumlah persediaan. Terkadang bagaimanapun melakukan inventarisasi fisik tidak praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan ukuran pengganti untuk memperkirakan persediaan yang ada. Salah satunya yaitu untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan dengan metode laba kotor. Auditor secara luas itu menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka hanya membutuhkan perkiraan persediaan dari perusahaan. Nah, perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan persediaan atau catatan inventaris. Nah, metode laba kotor itu bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, itu persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurang biaya perolehan, dikurang dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi dari metode laba kotor. Di sini ilustrasinya Cetus SE itu memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan membeli sebesar 200.000 euro. Keduanya pada biaya perolehan itu keduanya pada biaya perolehan. Penjualan dengan harga jual itu 280 euro, laba kotor atas harga jual itu adalah 30%. Nah, jadi kita masukin aja persediaan awal sebesar 60.000 euro, terus dia ngelakuin pembelian sebesar 200 euro. Jadinya barang yang tersedia dijual itu 200 ditambah 60 sebesar 260.000 euro. Nah, penjualan sesuai dengan harga jual di sini adalah 280.000. Nah, dikurang sama laba kotor, yaitu laba kotor dari 30% dari penjualan dengan harga jual. Yaitu 30% dari 280 sebesar 84.000 euro. Terus dikurang untuk penjualan sesuai biaya itu sebesar 196 euro. Untuk perkiraan persediaan itu sebesar 260 dikurang dengan 196.000 euro. Jadinya untuk perkiraan persediaan itu sebesar 64.000 euro. Jadi catatan periode berjalan ini berisi semua informasi yang dibutuhkan Cetus untuk menghitung persediaan berdasarkan biaya kecuali presentase dari laba kotor. Nah, Cetus ini menentukan persentase laba kotor dengan meninjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya dalam beberapa kasus. Perusahaan harus menyesuaikan persentase ini jika menganggap periode sebelumnya itu tidak mewakili periode saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan perhitungan presentase laba kotor. Nah, dalam kebanyakan situasi, presentase laba kotor itu dinyatakan sebagai presentase dari harga jual. Nah, ilustrasi sebelumnya itu misalnya menggunakan 30% laba kotor dari penjualan. Laba kotor atas harga jual adalah metode umum untuk mengutip laba karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar perusahaan itu menyatakan barang secara eceran, bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba yang dikutip pada harga jual itu lebih rendah daripada laba berdasarkan biaya. Nah, tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, laba kotor itu berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi dari 100%. Nah, di sini ada ilustrasinya. Dalam ilustrasi sebelumnya, laba kotor diberikan. Tapi, bagaimana Cetus mendapatkan angka itu? Untuk melihat cara perhitungan presentasi laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro itu dijual seharga 20 euro. Jadi, untuk laba kotornya sebesar 5 euro. Nah, jadi cara menghitungnya markup bagi retail terus 5 tuh dari laba kotornya dibagi 20 retailnya yang dia beli awalnya, jadi 25% at retail terus
markup bagi cost itu 5. Oh, cost yang dia beli seharga 15. Yang tadi dijualnya seharga 20. Nah, jadinya untuk markup cost-nya 33,5% on cost. Nah, jadi seperti yang ditunjukkan pada perhitungan ilustrasi 9.14, markup ini adalah 14% atau 25% dari retail, dan 13 atau 33,13% dari biaya. Nah, di sini ada beberapa rumus berkaitan dengan perhitungan metode laba kotor. Jadi rumus yang awal ini, itu merupakan rumus yang digunakan pengecer untuk mengungkapkan hubungan laba kotor. Nah, untuk rumus yang bawah, yang ini, yang ilustrasi 9.16 itu untuk memahami cara menggunakan rumus di atas. Nah, jadi di sini ada contohnya. Sini ada contohnya, bisa dilihat. Jadi yang diberikan 20%, untuk persentase markup on cost-nya 0,20 dibagi 1 dikurang 0,20, jadi 25%. Given-nya itu 25%, jadi 25, 0,25 dibagi 1 dikurang 0,25, jadi 33,1/3%. Nah, itu sama untuk gross profit on selling price sama percentage markup on cost. Ini adalah penerapan dari rumus yang atas ini. Nah, jadi kesimpulannya karena harga jual itu melebihi biaya dan dengan jumlah laba kotor yang sama untuk keduanya, laba kotor atas harga jual akan selalu lebih kecil dari persentase terkait berdasarkan biaya. Perhatikan bahwa perusahaan tidak mengalihkan penjualan dengan persentase markup berbasis biaya. Sebaliknya, mereka juga mengubah persentase laba kotor menjadi persentase berdasarkan harga jual. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu, ilustrasi PT Fadila itu menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini adalah informasi di bulan Mei. Persediaan awalnya itu sebesar 160 euro, pembeliannya itu 640, freight in-nya itu sebesar 30 euro, penjualannya sebesar 1 juta euro, retur penjualan 70.000, dan diskon pembelian sebesar 12.000. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei jika asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari penjualan. Nah, hitung juga taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya itu adalah 25% dari biaya. Nah, jadi yang pertama ini asumsi bahwa laba kotornya 25% dari penjualan. Jadi kita masukin dulu persediaannya. Persediaannya itu sebesar 160, pembelian kotor itu 640 dikurang diskon pembelian ditambah dengan freight in. Nah, jadi barang tersedia untuk dijual itu sebesar 818.000. Nah, kemudian ada retur penjualan bersih. Jadi penjualan satu juta euro dikurang dengan retur penjualan sebesar 70 euro. Nah, jadi dikurang dan laba kotornya itu sebesar 25. Laba kotornya itu sebesar 930. Nah, penjualannya itu 232.500 didapat dari 25%
dikali 930 karena di sini disuruhnya 25% dari penjualan. Nah, penjualannya itu laba kotornya itu sebesar 930. Jadi 930 dikali 25%. Nah, kemudian barang tersedia dijual dikurang dengan penjualan sesuai biaya yaitu 232.500. Jadi hasilnya 697.500. Nah, perkiraan persediaan akhirnya itu sebesar 120.500. Nah, untuk jawaban yang B, ini kita disuruh untuk asumsi laba kotornya itu 25% dari biaya. Yang tadi dari penjualan, kalau yang ini dari biaya. Nah, di sini persediaan awalnya sama kayak tadi. Persediaan awal kita masukin pembelian kotor dikurang dengan diskon pembelian ditambah dengan freight in jadi sebesar 818.000. Itu barang tersedia dijual. Kemudian penjualannya itu sebesar 1 juta euro dan retur penjualannya itu 70.000 euro. Nah, laba kotornya itu yang tadi 1 juta dikurang 70 sama dengan 930. Nah, penjualannya itu didapat dari 186 itu didapat dari 25% karena tadi kan kita pakai yang 25% dari biaya. Jadi untuk menghitungnya 25% dibagi 100% ditambah 25%. Nah, rumus ini didapat dari yang tadi yang ini. Kita pakai yang nih gross profit on selling price. Kita pakai rumus gross profit on selling price. Nah, jadi 25% dibagi 100 ditambah 25%. Jadi 20% dari penjualan. Nah, 20% dari penjualan yaitu 930. Jadi 20% dikali 930 sama dengan 186.000. Nah, jadi untuk menghitung 744 ini didapat dari 818 dikurang 186, jadi 744. Nah, untuk perkiraan persediaan akhir itu jadinya 74.000 dari 818 barang tersedia dijual dikurang dengan 744. Jadi untuk perkiraan persediaannya 74.000 euro. Nah, selanjutnya ada evaluasi metode laba kotor. Jadi, apa kerugian utama dari menggunakan metode laba kotor? Salah satu kelemahannya itu yang pertama memberikan perkiraan. Akibatnya perusahaan harus melakukan persediaan fisik atau inventarisasi fisik setahun sekali untuk memverifikasi inventaris. Yang kedua, menggunakan presentase masa lalu dalam menentukan markup. Jadi meskipun masa lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan, tapi tarif saat ini itu lebih tepat. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan itu terjadi, perusahaan yang harus menyesuaikan presentasi yang sesuai. Yang ketiga, tingkat keuntungan kotor selimut mungkin tidak mewakili. Jadi perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor selimut. Jadi seringkali sebuah toko atau departemen itu menangani barang dagang dengan tingkat laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan metode laba kotor dengan subbagian, lini barang dagang atau dasar serupa yang mengklasifikasi barang dagangan menurut tingkat laba kotornya masing-masing. Yang terakhir itu metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan aja. Kayak tadi, ini kan cuma perkiraan persediaan. Nah, sedangkan tuh IFRS itu mensyaratkan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan atau inventarisasi yang ditunjukkan dengan catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor
akan mengikuti metode persediaan yang digunakan FIFO atau biaya-biaya rata-rata karena bergantung pada catatan sejarahnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat Kadafi dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Skolastika Nabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inventaris retail, yaitu metode yang digunakan oleh pengecer untuk menyusun persediaan pada harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Memerlukan pengecer untuk mencatat yang pertama ada total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Lalu yang kedua total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Lalu yang ketiga penjualan untuk periode tersebut. Metodenya itu ada dua, konvensional dan biaya. Nah, di selanjutnya ada ilustrasi berkaitan dengan status departemen untuk bulan Oktober untuk FOQ. Siapkan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Nah, di sini adalah contoh menghitung menggunakan metode konvensional. Beda dan jangan biaya yaitu eh, di biaya ada penurunan harga bersih. Lalu barang tersedia untuk dijual juga berbeda persenan dengan metode konvensional. Di sini bisa kita lihat pertamanya persediaan awal ada pembelian atau pembelian pengiriman barang. Biayanya persediaan awal 52.000, lalu eceran 78.000, pembelian 272, dikurangi dengan retur, lalu ditambah dengan pengiriman barang. Lalu eceran 78.000 ditambah pembelian 423.000, dikurangi retur pembelian sebesar 8.000, ditambah markup bersih sebesar 7.000. Hasilnya 283 untuk biaya dan 422 untuk eceran. Barang tersedia untuk dijual, biaya 335 dan eceran 500.000. Nah, di sini ada penurunan harga bersih 3.600. Lalu dikurangi penjualan kerusakan dan kerusakan normal. Hasilnya yaitu persediaan akhir di retail sebesar 96.400. Lalu dikalikan dengan 67%, hasilnya 64.588. Nah, di sini bedanya tuh eh, penurunan harga bersihnya itu di atas markup bersih, tidak di bawah barang tersedia untuk dijual. Menjadi persediaannya juga lebih besar menggunakan metode biaya. Lalu selanjutnya ada item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Yang pertama ada biaya pengiriman, lalu retur, diskon pembelian, kekurangan jasa, kekurangan tidak normal, dan diskon karyawan. Ketika penjualan dicatat kotor, perusahaan tidak mengenali diskon penjualan. Lalu selanjutnya ada metode investasi retail. Evaluasi metode investasi inventaris retail digunakan untuk alasan berikut. Yang pertama, untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa menghitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Dan yang terakhir yaitu ada informasi asuransi. Nah, di sini selanjutnya ada presentasi
dan analisis. Standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan ada 7 poin. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, atau rata-rata tertimbang, FIFO. Lalu yang kedua, jumlah nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi atau barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode tersebut dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban dalam periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa. Yang terakhir, jumlah tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Selanjutnya ada analisis persediaan, yaitu rahasia umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan hari rata-rata untuk menjual persediaan. Selanjutnya ada analisis persediaan. Nah, perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Ada ilustrasi dalam laporan tahunan 2015 Ted and Lyle PLC melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta. Lalu ada persediaan akhir sebesar 263 juta. Dan harga pokok penjualan tersebut sebesar 1.319 juta untuk tahun tersebut. Nah, ini gimana cara ngitungnya, yaitu 1.319 dibagi dengan 372 ditambah 263 dibagi 2, yaitu hasilnya 3,59 times. Lalu hari rata-rata untuk menjual inventaris. Untuk mewakili jumlah rata-rata penjualan hari di mana perusahaan memiliki persediaan di tangan. Itu caranya 365 dibagi, kan ini setahun, dibagi 3,59 gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.